Polisi Rizky Bilar bakal dijemput paksa. Seperti yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini ancamannya 5 tahun penjara. Dan saya juga mengingatkan kepada manajemen sebelum saya juga mengingatkan. Polisi Rizky Bilar bakal dijemput paksa jika Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mendesiskan pihaknya akan jemput paksa Rizky Bilar jika manggil lagi pada pemanggilan ketiga. Kemarin kuasa hukumnya sudah datang, kita akan jadwalkan kembali untuk memanggil atau meminta keterangan saudara R, ujar Nurma Jumat 7 Oktober 2022. Nurma menjelaskan sesuai aturan dari kepolisian, apabila 2 kali seorang tidak hadir, yang ketiganya akan kita jemput paksa. Nurma juga mengatakan status Rizky Bilar masih sebagai saksi dalam laporan istrinya Lesti Kejora soal kasus dugaan KDRT. Kasus yang dilaporkan saudari L sudah naik ke penyidikan. Untuk sementara ini kita minta statusnya masih saksi, namun demikian kita tidak menutup kemungkinan berubah, kata Nurma di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 7 Oktober 2022. Polisi Rizky Bilar bakal dijemput paksa jika Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mendesiskan pihaknya akan jemput paksa Rizky Bilar jika manggil lagi pada pemanggilan ketiga. Kemarin kuasa hukumnya sudah datang, kita akan jadwalkan kembali untuk memanggil atau meminta keterangan saudara R, ujar Nurma Jumat 7 Oktober 2022. Nurma menjelaskan sesuai aturan dari kepolisian, apabila 2 kali seorang tidak hadir, yang ketiganya akan kita jemput paksa. Nurma juga mengatakan status Rizky Bilar masih sebagai saksi dalam laporan istrinya Lesti Kejora soal kasus dugaan KDRT. Kasus yang dilaporkan saudari L sudah naik ke penyidikan. Untuk sementara ini kita minta statusnya masih saksi, namun demikian kita tidak menutup kemungkinan berubah, kata Nurma di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 7 Oktober 2022. Polisi Rizky Bilar bakal dijemput paksa jika Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mendesiskan pihaknya akan jemput paksa Rizky Bilar jika manggil lagi pada pemanggilan ketiga. Kemarin kuasa hukumnya sudah datang, kita akan jadwalkan kembali untuk memanggil atau meminta keterangan saudara R, ujar Nurma Jumat 7 Oktober 2022. Nurma menjelaskan sesuai aturan dari kepolisian, apabila 2 kali seorang tidak hadir, yang ketiganya akan kita jemput paksa. Nurma juga mengatakan status Rizky Bilar masih sebagai saksi dalam laporan istrinya Lesti Kejora soal kasus dugaan KDRT. Kasus yang dilaporkan saudari L sudah naik ke penyidikan. Untuk sementara ini kita minta statusnya masih saksi, namun demikian kita tidak menutup kemungkinan berubah, kata Nurma di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 7 Oktober 2022. Polisi Rizky Bilar bakal dijemput paksa jika Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mendesiskan pihaknya akan jemput paksa Rizky Bilar jika manggil lagi pada pemanggilan ketiga. Kemarin kuasa hukumnya sudah datang, kita akan jadwalkan kembali untuk memanggil atau meminta keterangan saudara R, ujar Nurma Jumat 7 Oktober 2022. Nurma menjelaskan sesuai aturan dari kepolisian, apabila 2 kali seorang tidak hadir, yang ketiganya akan kita jemput paksa. Nurma juga mengatakan status Rizky Bilar masih sebagai saksi dalam laporan istrinya Lesti Kejora soal kasus dugaan KDRT. Kasus yang dilaporkan saudari L sudah naik ke penyidikan. Untuk sementara ini kita minta statusnya masih saksi, namun demikian kita tidak menutup kemungkinan berubah, kata Nurma di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 7 Oktober 2022. Kan terganggu juga mentalnya terkait opini-opini yang berkembang ya. Kan dalam opini-opini berkembang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat sumber dalam masalah ini kan hanya 2 yang bisa berbicara, Lesti maupun klien kami, yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, Lesti belum pernah berstatement. Kok ada berita-berita yang berkembang liar gitu ya? Bukan soal mengakui dan tidak mengakui.
pertanyaan itu masuk dalam tingkat penyidikan. Dan ini kan dalam proses penyelidikan. Tidak mungkin saya seorang pengacara mendahului. Ya, tunggu dulu dia. Nanti saya menyampaikan pemberitaan begini, ternyata di dalam BAP berubah. Kan tidak boleh ya. Saya tidak boleh mendahului keterangan klien saya di dalam BAP. Untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini. Ya, namun demikian untuk alasannya jelas ya sudah diberikan ke penyidik. Ya, kemudian kita nanti jadwalkan kembali untuk pemanggilan undangan ke saudara kita R. Apa nih panggilannya? Ya, jadi nanti kita jadwalkan kembali ya. Yang menjadwalkan adalah penyidik. Jadi kita memeriksa ayahanda dan ibunda dari saudara L ya. Ya, yang melihat atau mendengar. Ya, jadi kejadian itu kita terus mendalami siapa yang melihat dan siapa yang mendengar. Jadi kita mencari saksi-saksi yang betul-betul bisa menjadi barang bukti. Ya. Tapi Lesti ini luka berat seperti apa sih? Ya, untuk sementara nanti kita tanyakan lagi di penyidik karena memang untuk visum, kemudian CCTV yang sudah kita dapat, kemudian foto-foto itu mendukung untuk penyidikan yang sudah dilaporkan oleh saudari kita L. Kejadian sebenarnya waktu itu memang 2 kali kejadian ya, malam sama dini hari. Yang jelas Rizky tidak ada membanting itu berulang-ulang kali itu nggak ada, itu nggak benar. Yang ada kebanting. Jadi ada kontak fisik bang ya? Kebanting. Jadi ketika Rizky mau kamar mandi, mau menenangkan diri, itu ada bahasa Rizky, ya. Lalu marah Rizky, ngejar nariklah ininya, ya, putuslah rantainya. Nah, udah Rizky nepis. Itu biasa kan, sama lah kalau kita juga lagi marah, nepis kan, kejatuh. Jadi bukan dibanting-banting berangkat itu nggak benar. Tapi kan sumbernya itu bang, kan kalau dari polisi sumbernya adalah karena adanya perselingkuhan. Nah itu seperti apa bang? Betul, kami tidak ada berbicara sampai ke situ dulu. Karena namanya Rizky ini kan orang kan pendiam, kita nggak bisa juga banyak bicara. Kita hanya diundang untuk memberikan surat kuasa untuk hadir kemari dan untuk menampingi dia insya Allah minggu depan. Tapi sempat ngobrol nggak sih bang tentang terkait dengan penyebab kenapa akhirnya bisa sampai terjadi seperti itu? Ya kalau saya lihat sih pertengkaran. Bilar ngebantah nggak ada KDRT bang. Dalam bang. Gimana bang? Bang, bentar bang, gimana bang? Udah harus jalan. Bang gimana bang? Gimana bang tadi dibantah bang? Bang pengacara bilang ngebantah katanya dia nggak melakukan KDRT. Gimana bang? Mana bang? Ya kan udah diserahin semuanya kepada pihak kepolisian. Seperti apa bang? Jadi mohon doanya aja ya. Ya mungkin aja Lesti melaporkan Rizky untuk terapi. Kita kan begitu. Kalau benar-benar Lesti melaporkan, dia pasti berbicara. Dia kan bicara belum. Dia pun nggak tahu seperti ini kejadian besar ini. Itu yang kita harapkan. Kita harapkan ya Lesti sebagai ada ipar saya juga yang mencabut. Kita kasihan dengan anaknya. Dan saya yakin Lesti pasti akan mencabut. Kalau sejauh ini masih takut ya bu? Depan dia nggak datang gimana? Depan Bilar nggak datang gimana? Ya kan kita ada nanti untuk penjemputan paksa. Berarti sejauh ini statusnya masih saksi ya, ketegasan aja? Betul. Jadi sekarang ya rekan-rekan semua untuk saudara kita R masih statusnya saksi. Karena apa? Karena beliau itu belum diperiksa. Tapi untuk barang bukti kemudian saksi-saksi yang sudah mengarah kita sudah dalami. Kalau nggak hadir yang rugi bukan pihak Lestinya, tapi mereka. Dengan orang dipanggil 1 kali, dengan patut mereka tidak hadir, 2 kali tidak hadir, maka penyidik bisa menentukan dengan sikapnya lain, dengan menentukan sikap hukum lain untuk menaikkan statusnya. Yang rugi siapa? Mereka.